Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Teguh Fiudin, NIM 114210100. Di sini saya akan memaparkan acara 3 praktikum sistem informasi lingkungan yang berjudul Kemiringan Lereng dan Sayatan Terskala. Di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah klik kanan pada layers. Setelah itu kita ke properties, kita ke sistem, ke project, kita ke UTM, kita ke PGS 1984. Nah, kita pilih ke 49S karena sesuai dengan zona data yang akan kita input. Oke, setelah itu kita klik kanan pada layer, kita add data. Nah, kita input IK dan batas administrasinya. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita ke ini. Nah, setelah itu kita ke 3D Analysis Tools. Setelah itu kita ke Data Management, kita ke Tin. Setelah itu kita create Tin. Nah, pada output Tin ini kita apa namanya save pada folder yang kita inginkan. Sini kita beri nama Tin. Kita save. Untuk koordinatnya kita ke sama seperti tadi. Oke. Nah, setelah itu uh, kita klik ikan 25. Oke. Nah, setelah langkah ini sudah berjalan, langkah selanjutnya yaitu kita ke 3D Analysis Box lagi. Nah, setelah ke 3D Analysis Box, kita ke untuk mengonversi file tin ke dalam raster dengan cara kita ke 3D Analysis Box, setelah itu kita ke Conversion, setelah itu kita tin, klik tin to raster. Nah, setelah ini tampil, kita uh, inputin untuk memasukkan layer tin. Di bagian sini kita inputin. Nah, di bagian outputnya kita beri nama raster. Lalu kita save. Nah, setelah ini kita langsung uh, oke saja. Nah, jika gagal seperti ini, kita defaultkan saja. Nah, seperti ini. Kita oke. Nah, jika sudah tampil seperti ini, berarti tandanya itu sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk lagi ke Art Toolbox. Kita ke kita minimize dulu. Kita ke 3D Analysis lagi. Setelah itu kita ke Raster Surface. Nah, setelah itu kita klik Slope. Nah, untuk apa namanya? Untuk input rasternya kita masuk ke layer raster tadi ini.
tim res 1 kita oke. Nah, untuk apa namanya? Sini sudah default, sudah tertulis slot tin T1. Nah, untuk output measurement-nya kita ganti ke recent rise. Nah, setelah itu kita oke. Nah, langkah selanjutnya yang kita apa namanya lakukan yaitu uh, kita masuk lagi ke App Toolbox. Nah, setelah itu kita ke 3D Analysis Tools lagi, kita ke Raster Reclass, kita ke Reclassify. Nah, untuk input rasternya uh, ke slope. Nah, untuk kita Reclass field-nya kita value. Setelah itu kita ke Classify. Nah, untuk classesnya kita ubah ke 7. Untuk metodenya kita ke manual. Nah, untuk break values-nya kita ubah sesuai dengan Panjaitan. Nah, jika break values-nya sudah sesuai, kita copy saja. Setelah itu kita oke. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah uh, masuk ke uh, Art Toolbox lagi. Uh, setelah itu kita ke Conversation Tools. Nah, setelah itu kita ke From Raster. Nah, setelah itu Raster to Polygon. Nah, setelah ini kita input rasternya ke layer ini, dari kelas slope 1. Setelah itu uh, ini tetap value. Save setelah apa namanya untuk output polygon feature pada ini kita beri nama polygon. Jika tidak bisa, kita ulangi dan kita defaultkan. Nah, ini bisa. Langkah selanjutnya yaitu uh, melakukan generalisasi poligon atau mengeliminasi poligon yang tidak rapi letaknya atau kecil ukurannya. Caranya kita klik kanan pada layer poligon, kita open attribute table. Nah, setelah itu uh, kita ke table option. Setelah ke table option kita add field. Setelah ke add field kita ganti nama menjadi luas. Untuk type-nya kita ke menjadi float. Lalu klik oke. Setelah itu kita klik kanan pada tabel luas.
kita ke calculate geometry. Yes. Setelah itu properti tetap di area. Nah, kita centang use coordinate system of the data source. Terus yang ini. Setelah itu kita klik OK. Yes. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, setelah itu kita akan memilih poligon yang ingin kita eliminasi menggunakan tools identify. Nah, jika poligon sudah diklik, kita copy luasnya. Setelah itu kita poligon. Kita ke open attribute table polygon. Nah, setelah ini kita ke ke table option, kita select by attributes, kita masukkan rumus luas. Pasti kurang dari sama dengan kita copy. Nah, setelah itu kita apply. Itu bisa kita kasih Nah, jika sudah, di sini akan kelihatan namanya. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita ke Art Toolbox. Setelah itu kita ke Data Management Tools. Setelah itu kita ke Generalization. Setelah itu kita Eliminate. Nah, atur input layernya ke Polygon. Nah, setelah itu kita save pada output issues. Di sini belum ada, kita bisa di folder. Kita beri nama Polygon Eliminate.
Save. Lalu kita oke. Jika gagal, kita akan mengikuti default. Nah, di sini tidak gagal berarti ini berhasil. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu uh, sudah muncul eliminate poligonnya. Lalu kita klik kanan pada layer polygon eliminate. Lalu setelah itu kita ke properties, kita ke simbologi, kita ke kategoris. Nah, pada value field-nya kita pilih grid code. Setelah itu kita klik add all values. Lalu ubah warnanya dari values tersebut sesuai dengan klasifikasi kemiringan lereng Panzuidam dan diurut dari datar 1 ke 6. Nah, jika di sini sudah, maka kita akan oke saja. Oke, kita apply, kita oke. Nah, di sini jika sudah, langkah selanjutnya kita yaitu kita akan menghaluskan poligon dari tin yang telah kita buat dengan cara masuk ke Art Toolbox. Setelah itu kita ke 3D Analysis lagi. Nah, setelah itu eh, kita ke gener Bentar. Kita ke Cartography Tools, kita ke Generalization. Setelah itu kita ke Smooth Polygon. Kita ganti input feature ke layer Polygon Eliminate. Nah, setelah itu save pada output feature. Setelah itu save pada output feature Smooth Polygon udah tertera di sini. Udah nama Smooth Polygon. Uh, Setelah itu kita ubah smoothing algorithm menjadi user interpolation. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita akan lakukan elip antara layer batas administrasi dan smooth untuk menyesuaikan dengan batas administrasi yang kita miliki. Caranya yaitu kita klik geoprocessing, setelah itu kita klik, setelah itu kita ke uh, atur input feature menjadi smooth. Nah, untuk klik features-nya kita ke batas administrasi tegal juga, lalu kita klik OK.
Nah, jika sudah berhasil, langkah selanjutnya yaitu klik kanan pada layer uh, peta kemiringan lereng. Setelah itu sebelum ke situ kita klik kanan pada ini, kita publish. Kita ke kategoris. Nah, setelah itu kita ke grid code, kita add values. Nah, untuk itu kita import. Nah, setelah itu kita import eh, batas administrasi ini dari warnanya, kita import, ditulis import. Jika sudah kita apply, kita oke. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita ke sini option. Untuk ini kita ke sayatan. Kita oke, sayatan. Kita oke. Nah, setelah itu kita apply, kita oke. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat eh, sayatan. Di sini kita ke interpolate line, lalu kita akan menarik garis. Lalu kita di sini akan memotong kontur.
Nah, setelah dibuat setan pada apa namanya pada ini kita akan ke oh, insert. Untuk ke frame setan kita pilih ke insert, kita ke data frame. The frame properties, kita ke grids, grid. Nah, kita ke sini. Next. Kita frame. Nah, setelah itu kita apa namanya kita klik kanan pada new data frame, kita ke properties, kita ke coordinate system, cek FPM WGS 9, kita apply, kita oke. Setelah itu kita akan add data sayatan. Jika dilihat dari profil graph titelnya, jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu kita ke insert data frame, kita ke properties, sorry,
Nah, maka seperti inilah kelihatannya sayatan kita. Nah, setelah ini kita akan klik kanan pada ini, kita ke open attribute table. Setelah itu kita setelah itu kita export. Nah, di sini kita bisa ubah untuk output tabelnya. Terus kita pilih di base table. Nah, di sini kita akan pilih di mana kita akan simpan filenya. Tunggu. Pilih di sini aja kita oke. Kita new folder saya dan kita save. Setelah itu kita oke. Yes. Nah, jika sudah kita close. Nah, sekarang kita apa namanya? Kita klik kanan pada export output ini. Kita ubah display X-nya datanya. Untuk X-nya kita pilih M dan Y-nya kita pilih Z. Setelah itu kita edit di sini. Koordinatnya kita pilih yang 49. Nah, setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita ke kanan pada ini, kita jump layer. Sorry. Kanan. Nah, seperti inilah jadinya. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita ke Art Toolbox lagi. Setelah itu kita ke Data Management Tool. Setelah itu kita ke eh, apa namanya? Features. Setelah itu kita klik point to line, export output event. Setelah itu lalu save di output feature plus dengan yang ini. Nah, ini kita namakan garis sayatan. Kita namakan garis sayatan. Kita klik OK. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke. Akan muncul garis sayatan seperti ini.
Jika hasilnya berhasil seperti ini, klik layout view. Nah, di sini kita klik layout view yang di pojok kiri bawah sini. Nah, seperti inilah kira-kira tampilannya. Itu kita atur saja di sini. Kira segini. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke lagi ke properties. Frame, properties, table grid, new grid. Ini kita next label only. Setelah itu kita next. Kurang lebih akan seperti ini tampilannya. Setelah itu kita klik kanan lagi, kita properties, kita ke properties ini. Nah, untuk lines-nya, untuk labelnya kita right dan top-nya kita uncheck list untuk terus kita additional properties. Setelah itu kita ke number format. Untuk ini kita pilih 0, 0 kan saja. Setelah itu kita oke. Nah, untuk size ini kita size 10. Setelah itu kita ganti ke Times New Roman. Kita klik oke. Ini kita uncheck list top right-nya. Kita apply, kita oke, kita apply, kita oke. Kira-kira beginilah hasil dari acara 3 praktikum sistem informasi lingkungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.